Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita ketemu di pertemuan kedua ya untuk mata kuliah e-bisnis full online. Nanti seperti biasa ya untuk materi saya share di siakatnya sekalian ya dengan materi ataupun linknya ya. Jadi tidak perlu saya share di grup WA-nya, akan tetapi sudah saya share sekalian di siakatnya ya. Di atas link YouTube-nya itu kan ada ya yang drive itu. Nah, itu nanti saya tampilkan di situ. Oke, sambil saya persiapan ya, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, kita mulai saja untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini ya. Jadi masih di pengantar, masih di dasar ya mengenai e-bisnis, elektronik bisnis ini ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya mengenai e-bisnis itu apa. Nanti akan saya pertegas kembali di sini lebih ke lanjutannya ya. Kemarin karena waktu ya, jadi sudah banyak PowerPoint ataupun materinya ya. Jadi hari ini akan kita lanjutkan, masih pertemuan kedua, masih di dasar mengenai pengantar e-bisnis ya. Oke, jangan lupa ya untuk teman-teman absensi jangan lupa disiakat, karena absensinya sekarang by system saya tidak bisa membantu, dan jangan sampai ada di bawah 50 ya, itu nanti otomatis error. By system saya tidak bisa membantu, harus remedi ya kalau sudah error seperti itu. Oke, kita langsung saja ya biar untuk mempercepat. Oke, untuk pertemuan kedua ini tujuan dari pembelajarannya adalah menjelaskan perbedaannya e-bisnis dan e-commerce. Pada pertemuan pertama sudah saya singgung ya kemarin, e-bisnis dan e-commerce ya ada kaitannya tentunya. E-bisnis itu adalah elektronik bisnis, kita berbisnis di elektronik, di komputer, di jaringan internet ya. Nah, untuk e-commerce-nya ini lebih ke wadahnya nanti, ataupun webnya ya kalau secara mudahnya ya. Kalau dalam bentuk web kan sama aja, itu bisa dikatakan sebagai e-commerce ya.
Dan yang kedua adalah merangkum alasan utama untuk mengadopsi e-bisnis dan e-commerce dan entry barrier-nya. Yang nanti alasan utama dalam adopsi e-bisnis dan e-commerce ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sumber daya untuk mendefinisikan perluasan adopsi dari internet sebagai media komunikasi bagi konsumen dan pebisnis. Jadi kita akan bahas juga ya adopsi atau kita penggunaan internet ya, saling semua menggunakan ya, antara konsumen dari pebisnisnya dia juga perlu tentunya ya, perlu dengan internet, namanya juga karena sama-sama saling membutuhkan ya. Dalam hal ini yang mau membeli juga itu harus menggunakan internet, kemudian yang menjual juga harus menggunakan internet juga. Jadi sama-sama ya, namanya juga elektronik bisnis ya, yang sudah diterangkan saya pada pertemuan pertama. Itu kan tanpa jaringan kita tidak bisa melakukan e-bisnis ya, karena kita harus menggunakan jaringan atau internet. Yang berikutnya adalah menyarankan peluang bisnis untuk memperkenalkan e-bisnis dan e-commerce bagi organisasi. Jadi kita juga akan melihat ya peluangnya ya untuk memperkenalkan e-bisnis dan e-commerce ini bagi organisasinya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang kedua ini adalah seperti itu ya. Kita lanjut, kita lebih mengenal dulu ya terminologinya, apa itu internet, apa itu yang lainnya. Nah ini saya jelaskan satu persatu biar jelas ya. Nanti kan semuanya kan butuh alur ya, kita harus mengetahui ini dulu sebelum kita masuk ke menjadi pebisnis tadi ya, elektronik yang bisnis elektronik tadi kan ada tahap-tahapnya. Dan pada tahap ini kita akan membahas mengenai yang sudah saya sebutkan poin-poin tadi ya, ada 4 poin. Untuk terminologi sendiri di sini ada internet ya. Nah, internet itu apa? Kita mengulang ya agar kita ingat, jaringan fisik yang menghubungkan komputer ke seluruh dunia. Sifatnya global ya, seperti pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Kalau e-bisnis itu jangkauannya luas, tidak hanya daerah ataupun misalkan satu pulau saja, akan tapi dia lebih ke seluruh dunia, global, karena menggunakan apa? Jaringan internet. Nah, terdiri dari infrastruktur, server jaringan, dan hubungan komunikasi antar komputer yang digunakan untuk menyimpan atau mengirim informasi dari PC klien ke server web. Nah, internet seperti itu ya. Saya rasa sudah paham semua ya apa itu internet. Ini saya hanya mengulang mengenai terminologi tadi ya. Kemudian kita perlu tahu juga ada WWW atau World Wide Web. Nah, seperti yang kalian gunakan pada browser ya. Nah, setiap mungkin akan mengakses alamat atau apa itu kan kita sering menggunakan www ya. Apa itu www ini? Adalah sarana untuk memperkenalkan informasi di internet, diakses dengan web browser yang menampilkan halaman web dengan grafik atau multimedia di dalamnya. Nah, pada saat kita contohkan saja, misalkan www.youtube.com ya misalkan ya. Nah, itu nanti kita akan diarahkan ya di sana ya, ada halaman webnya. Kemudian kita bisa mengakses ya yang kita mau. Nanti ada dengan grafik multimedia di dalam halaman web tersebut. Kemudian ada wireless communication. Nah, ini transaksi elektronik dan komunikasi menggunakan peralatan mobile. Seperti apa? Laptop, PDA, dan telepon genggam itu sama ya. Ini dengan format berbeda dari koneksi wireless. Kemudian ada disruptive internet technologies atau DIT.
Pendekatan komunikasi terbaru berbasis internet yang mengubah cara pertukaran informasi produk yang berdampak pada basis persaingan di pasar. Nah, ini adalah pendekatan komunikasi ya, yang dengan menggunakan internet. Bagaimana kita tahu cara pertukaran informasi produknya? Misalkan kita mau membeli itu alurnya seperti apa? Misalkan kita lihat produknya, kita perjelas, kemudian kita masukkan keranjang, kita ke pembayaran dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang tentunya mengubah cara pertukaran informasi produknya ya, yang berdampak pada basis persaingan. Ini akan tentunya lebih kan karena dalam bisnis itu kan banyak ya, misalkan kita menjual produk, ternyata ada banyak saingan, ada banyak yang sama menjual seperti produk kita. Nah, itu menjadi sebuah tantangan tentunya ya dalam bersaing di dunia bisnis ya. Kemudian kita akan melihat peluang dan risikonya dalam e-bisnis. Nah, ini kita contohkan contoh kecil saja, bukan kecil ya, ini yang mudah. Era.com ya, era.com berkembang pesat. Nah, ini peluang e-bisnis berkembang dengan adanya penggunaan komunikasi elektronik. Ada internet, ada wireless, ada DIT ya. Nah, semuanya menggunakan itu dalam hal kita penggunaan komunikasi atau jaringan internet ya, di dalam komunikasi elektronik. 3 karakteristik informasi jika dikomunikasikan dengan DIT. Ada reach, jumlah pelanggan potensial yang dapat berinteraksi. Ini kita lihat, misalkan kita mempunyai sebuah e-commerce ya, atau sebuah web untuk jual beli online kita, itu kita akan membaca ya karakter dari yang pertama tadi, reach, itu adalah jumlah pelanggan potensial yang dapat berinteraksi di e-commerce atau di web kita. Dan ada richness ya, ini sifat dari informasi itu sendiri. Dan affiliation, keefektifan dari hubungan dengan partner, afiliasi ya, jadi hubungan dengan partnernya. Resiko e-bisnis bervariasi dari resiko strategis hingga ke resiko praktis ya. Jadi dalam bisnis itu tentu ya pasti ada resiko. Tidak bisnis apapun yang konvensional pun itu pasti ada sebuah resikonya ya. Untuk resiko yang strategis itu sendiri adalah salah membuat keputusan terhadap investasi e-bisnis. Sedangkan risiko praktis adalah kesalahan tindakan hingga mengecewakan pelanggan atau membuat citra buruk yang berdampak terhadap perusahaan. Jadi bisa membedakan ya antara risiko strategis dan risiko praktis ya. Nah, misalkan untuk risiko praktis sendiri itu contohnya adalah kepadatan situs web pada jam sibuk setelah iklan di TV. Jadi itu akan mengecewakan pelanggan ya. Misalkan pelanggan tersebut mengakses web kita ya, ternyata bongkar gitu ya, tidak lancar. Ternyata pada jam-jam sibuk seperti itu akan berdampak ya. Itu masuk ke risiko praktis. Dan contoh yang berikutnya adalah hacker menerobos sistem dan mencuri data kartu kredit. Nah, ini juga masuk ke risiko praktis ya. Jadi walaupun sistem kita di e-commerce atau webnya itu adalah sudah kita masukkan sebuah security ya, atau keamanan untuk transaksi, terkadang masih aja ya ada kasus hacker yang menerobos sistem
sistem di e-commerce tersebut dan mencuri data kartu kreditnya atau yang lainnya ya. Nah, itu yang menjadi sebuah ancaman yang bahaya ya, kalau bisa dikatakan seperti itu serius. Yang berikutnya contohnya adalah perusahaan mengirimkan email tanpa permisi ke pelanggan sehingga mengganggu privasi mereka. Ini juga menjadi sebuah risiko ya. Risikonya nanti pelanggan itu jadi merasa terganggu dan mereka merasa kok tidak ada privasi ya. Sedangkan kita seharusnya bagaimana caranya ya menghubungi pelanggan itu dengan cara yang berbeda, tanpa seperti itu ya, karena itu akan membuat orang terkadang curiga, ini kok begini misalkan ya, jadi nanti malah kesannya seperti penipuan seperti itu, takutnya itu masuk ke risiko praktis. Yang contoh berikutnya ya, nah ini di sini adalah problem ya dalam mengirimkan barang berdasarkan pesanan online. Nah ini sering ya, kalau masalah hal seperti ini itu memang sering. Nah, problem atau masalah dalam pengiriman barang berdasarkan pesanan online. Contohnya apa? Banyak ya. Nah, misalkan telat, kemudian barang yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah itu resiko praktis ya. Oleh karena itu kalau di marketplace atau jual beli online yang sudah benar-benar menjaga kualitas, itu pasti mereka akan memperhatikan hal tersebut ya, bagaimana agar konsumen tidak kecewa, karena sekali kecewa saya rasa dia tidak akan berbelanja di web kita lagi atau di e-commerce kita lagi. Dan kemungkinan yang paling parah adalah mereka akan memberikan informasi ke orang lain bahwa di web atau di e-commerce kita itu ternyata pelayanannya buruk, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diiklankan ya, misalkan seperti itu. Nah itu takutnya seperti itu. Oleh karena itu ada ya sebenarnya langkah-langkah agar bagaimana menjaga nama ya atau image di e-commerce kita atau di perusahaan kita. Nah itu adalah risiko ya, contoh dari risiko praktisnya. Mudah dipahami ya, nanti bisa dipelajari kembali. Misalkan ada pertanyaan silakan ya ditanyakan. Untuk risiko terhadap pandangan bisnis, kita lihat risiko e-commerce atas penyalahgunaan dan kegagalan sistem ya. Misalkan kerugian finansial karena kecurangan. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya. Saat kita ternyata merasa bahwa e-commerce kita itu ada untungnya kalau dari segi perhitungannya ternyata, tapi ada kerugian. Nah itu perlu dicurigai di bagian tertentu ya, misalkan apakah ada hacker, kemudian apakah kalau yang mempunyai karyawan itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah itu bisa menjadi sebuah resiko juga ya menurut pandangan bisnis. Kemudian pencurian informasi yang berharga, sama ya dengan adanya orang yang tidak bertanggung jawab bisa masuk ya, seperti halnya hacker masuk ke sistem kita kemudian mengobrak-abrik ataupun mencuri informasi yang ada di dalamnya, di dalam database ya. Nah, ini memang dalam hal keamanan di sebuah e-commerce itu sangat penting sekali ya. Jangan menghemat keamanan akan tetapi nanti malah menjadi kerugian, itu takutnya seperti itu. Harus benar-benar dibentengi ya, semacam benteng karena untuk security tersebut ya. Jadi macam-macam ya, ada banyak keamanan di dalam web ataupun di jaringan tersebut. Bisa mengambil yang terbaik ya, apalagi kalau sudah
bentar. Apalagi kalau sudah tarafnya sudah gede ya, dalam artian e-commerce tersebut sudah menjual beberapa produk, kemudian penghasilannya sudah benar-benar baik ya. Nah, nanti otomatis para hacker atau yang tidak bertanggung jawab itu akan melirik, oh di sini kayaknya laris, misalkan mereka membaca ya, hacker pun mereka mengikuti, mengupdate ya, update terhadap hal-hal tersebut semacam itu ya. Jadi nanti akan tahu mana yang rame mana yang enggak, itu mereka tahu, saya rasa seperti itu. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, ini juga masuk tadi ya ke risiko ya, menurut pandangan bisnis kalau yang ini tadi. Nah, ini adalah kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Misalkan pelayanan di e-commerce kita itu buruk, kemudian lambat diaksesnya, ataupun misalkan dalam hal pemesanan itu terlalu ribet bagi para konsumen, itu akan malas dan itu nanti akan kehilangan kesempatan ya terhadap konsumen. Nah, itu perlu dipikirkan juga ya. Kalau kalian misalkan ingin membuka ya bisnis atau e-commerce, itu perlu diperhatikan. Yang berikutnya, penggunaan akses ke sumber tertentu oleh pihak yang tidak berhak. Nah, ini sama halnya ya tadi, misalkan sistem kita dibobol, terutama di bagian database-nya ya, misalkan data-data kartu kredit misalkan, kan ada beberapa ya yang membayar menggunakan kartu kredit, tidak semuanya menggunakan transfer ya, misalnya transfer bank ya. Kalau menggunakan kartu kredit yang terdaftar di situ nanti bisa dibaca, kemudian bisa membahayakan konsumen juga yang pernah membayar dengan sistem kredit card tadi. Berikutnya, kehilangan kepercayaan dari konsumen, itu dari poin-poin tadi ya. Kalau memang kurang diperhatikan dan sering terjadi, saya rasa dalam e-commerce tersebut akan mengurangi ya kepercayaan terhadap konsumen tadi. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah seperti tadi saya katakan, itu mereka bisa memblacklist kita ya. Dengan cara apa? Memberikan informasi ke orang lain. Itu sangat berbahaya ya. Nanti akan sampai kemana-mana kabar tersebut, padahal mungkin ada kesalahan sekali saja, itu bisa membahayakan untuk bisnis semuanya. Dan kerugian lainnya yang tidak terduga banyak ya, dari resiko-resiko kita berbisnis itu sebenarnya selain daripada yang sudah saya sebutkan, itu sebenarnya banyak. Mungkin kalau kalian mau menambahkan informasi mengenai hal itu, silahkan ya, ditambahkan boleh, nanti akan lebih lengkap, lebih bagus ya. Karena saya memberikan poin-poinnya saja ya, untuk ini kalian boleh mengembangkan ya materi yang dari saya itu, ditambahkan yang belum lengkap, kemudian yang belum ada keterangan dan lainnya, silahkan. Itu akan menambah wawasan kalian ya secara pribadi ya. Kemudian kita bahas mengenai perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Nah, ini kita sudah membicarakan e-bisnis dan e-commerce dari pertemuan awal juga ya. Kita mungkin ada sedikit yang sudah paham, ataupun bahkan semua paham semua, tidak apa-apa, akan tetap saya jelaskan kembali ya untuk mengingatkan apa itu perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Nah, definisi e-commerce sendiri ya, kita e-bisnis kemarin sudah saya jelaskan, nanti saya jelaskan lagi. Jadi kita akan mempelajari e-commerce dulu. Nah, definisinya e-commerce itu apa? Ini adalah pembelian dan penjualan menggunakan internet. Seperti halnya banyak ya e-commerce yang kalian pernah jual beli online, itu namanya e-commerce. Itu tidak perlu saya sebutkan satu-satu, saya rasa kalian paham ya.
bahkan mungkin sering berbelanja. Semua transaksi bermedia elektronik antara organisasi dan pihak ketiga yang melakukan deal. Nah, ini seperti halnya apa ya, kalau boleh saya sebutkan itu satu, misalkan di Shopee ya katakan. Nah, itu transaksi media elektronik kan antara organisasi dan pihak ketiga ya. Jadi ada pihak misalkan kita pihak ketiganya itu kan berarti apa namanya, konsumen ya, maaf, konsumen. Jadi ada pihak kedua, pihak ketiganya itu apa, sebentar maaf. Jadi transaksi benar itu adalah pihak organisasinya itu adalah e-commerce-nya. E-commerce-nya yang menjual, kemudian di sana ada pihak ketiganya, yaitu apa, yang menyalurkan. Nah, dari pihak Shopee misalkan, kalau kita menjual sebuah barang di Shopee ya misalkan ya, jadi nanti ada semacam jembatannya. Jembatannya apa, dari Shopee itu sendiri. Nah, nanti untuk yang kedua itu lebih ke konsumen ya, jadi ada pihak ketiganya itu mereka menjembatani, istilahnya seperti itu. Nah, untuk e-commerce seperti itu ya pengertiannya ya, salah satu dari definisi e-commerce. Kemudian pertukaran informasi, definisi yang lainnya ya, pertukaran informasi melalui jaringan elektronik. Nah, pada setiap tahap rantai penyediaan, bahkan dalam organisasi. Antar bisnis dengan pelanggan atau antar sektor publik dan swasta, baik ada transaksi pembayaran maupun tidak. Jadi lebih luas ya kalau ini, definisi pengertiannya e-commerce itu seperti itu. Tidak hanya kita pihak pertama, pihak kedua, kemudian ada pihak ketiga yang menjembatani, itu tidak hanya seperti itu ya. Ternyata lebih luasnya itu ada sektor antar perusahaan, kemudian sektor pabrik dan swasta. Nah, ini baik di situ ada pembayaran atau tidak ya, maupun tidak ya, ada transaksi atau tidak, itu masuk ke definisi daripada e-commerce. Nanti bisa dipahami kembali ya. Ini saya ambil singkatnya. Kalau kalian kurang paham boleh mencari menambahkannya ya, atau mungkin bisa ditanyakan. Nah, di sini ada grafik, kita lihat gambar di sini ya. Sebentar. Ada e-commerce misalkan di sini e-commerce ya. Nah, ini ada intranet, ini adalah servernya, Cellset e-commerce. Nah, ini adalah penjualnya di sini. Internet dan extranet ini adalah jaringannya, kemudian Byset e-commerce ini adalah pembelinya. Nah, di sini ada tanda-tandanya ya. Kalau lingkaran seperti ini itu berarti pemasok di sini. Kalau kecil pemasoknya pemasok. Jadi kita pahami di sini ya. Kalau yang segitiga ini adalah perantaranya, pihak ketiga ya. Kemudian proses organisasi dan unit fungsional di sini adalah intranet, ini adalah servernya. Nah, untuk yang hijau sama ya, karena di sini adalah penjual, berarti di sini pelanggannya. Maaf, ini pembeli ya. Penjual, kemudian pelanggan itu yang kecil ini bisa dipahami ya. Di sini ada pemasoknya, kemudian pemasok di sini, lalu di sini ada pihak ketiganya tadi ya, atau perantaranya, masuk ke internet baru ke bolak-balik ya antara penjual dan pembeli seperti itu. Ini kalau kurang jelas nanti bisa mencari contoh yang lainnya ya. Yang berikutnya ada sell side. Sell side ini adalah sisi penjualan e-commerce ya. Sisi penjualan e-commerce tidak hanya menjual produk seperti buku dan CD, melainkan juga menggunakan teknologi internet untuk mencapai hasil optimal.
Ini adalah yang berupa buku dan CD ya, lebih mengerucutnya seperti itu. Untuk tipe situs web yang berfokus pada penjualan ada 4 tipe ya. Situs transaksi e-commerce, kemudian situs orientasi pelayanan membangun hubungan agar ada hubungan yang lebih baik ya antara penjual dan pembeli itu seperti apa langkahnya. Situs di sini ada situs webnya ya. Kemudian situs membangun merek atau brandnya, nanti bagaimana agar merek produk kita itu dikenal, dalam membangun mereknya itu seperti apa. Kemudian situs portal atau media dalam kaitannya dengan periklanannya, biasanya untuk menggunakan media ya, media apa saja. Saya rasa kalian paham ya, tidak hanya di Facebook atau yang lainnya, banyak sekali. Dan portal ini suatu situs perantara yang berfokus pada penyediaan sarana terhadap informasi yang terdapat di situs lain, tapi juga menyediakan isi dan layanannya sendiri. Nah, untuk jenis portalnya ada komersial publik portal, kemudian corporate portal, publishing portal, personal portal, mobile portal. Mobile portal ini yang dapat diakses dengan HP ya atau telepon genggam. Kemudian ada voice portal. Nah, portal yang dapat diakses oleh telepon biasa atau telepon seluler ada ya. Ternyata untuk yang bisa menggunakan bisa diakses dengan telepon biasa itu ada ya. Itu namanya voice portal. Oke, tadi kita bahas perbedaan definisinya ya. Kita lihat di sini ada perbedaan e-business dan e-commerce selanjutnya. Karena tadi sudah kita bahas mengenai e-commerce, di sini saya ulangi ya, kita membahas e-businessnya. Jadi apa yang sudah saya terangkan dari e-commerce tadi nanti disimpulkan apa yang saya sampaikan di definisi daripada e-business. Nah, ini transformasi dari proses bisnis kunci melalui penggunaan teknologi internet. Jadi dia itu pelakunya bisnisnya apa. Sedangkan e-commerce tadi kan dia semacam wadah untuk berbisnis di jaringan internet. Kemudian yang berikutnya sesuatu jasa yang menyediakan pelayanan web kepada para klien, definisi dari IBM ya, IBM yang terkenal dulu ya. Ini tidak hanya barang saja ya, terkadang berbisnis online itu ada yang menawarkan sebuah jasa. Definisi yang berikutnya adalah dalam suatu organisasi dibedakan menjadi dua. Ada konsep yang dapat diterapkan pada strategi dan operasional. Digunakan sebagai kata sifat untuk mendeskripsikan bisnis yang dioperasikan secara online. Jadi definisi e-bisnis itu seperti itu ya. Tadi silakan nanti semacam dirangkum ya. Ternyata dipahami antara e-bisnis dan e-commerce itu definisinya seperti apa. Jadi tahu nanti perbedaannya seperti apa. Akan lebih jelasnya seperti itu. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, perbedaan e-bisnis dan e-commerce-nya. Jadi di sini ada electronic commerce misalkan ya. EC di sini mempunyai bagian yang saling beririsan dengan electronic business. Jadi di tengahnya ini ya. Nah, electronic commerce EC tadi sama besar dengan electronic business ya. Kemudian di sini ada electronic commerce adalah bagian dari electronic business. Jadi saling keterkaitan ya, saling membutuhkan juga kalau bisa dibilang seperti itu. Kalau kita hanya berbisnis elektronik kemudian tidak ada wadahnya itu tidak bisa juga ya. Kalau ada wadahnya tapi tidak ada yang berbisnis atau tidak ada produk yang kita jual itu juga tidak bisa. Intinya seperti itu ya, secara mudahnya ya, pemahaman mudahnya. Untuk konsumen dan adopsi bisnis ini terhadap teknologi digital pada e-commerce dan e-bisnis. Keuntungan dari layanan online terhadap nilai pelanggan. Layanan online terhadap nilai pelanggan, ada kontennya biasanya. Kontennya dalam hal periklanan, kemudian customisasi untuk
di e-commerce-nya ya, tampilannya, kemudian community lebih baik lagi kalau ada komunitasnya, itu lebih mudah. Dan ada banyak ya, convenience, choice, cost reduction dan lainnya. Bandingan dengan 7CS ya, report, dan ini bisa kalian akses di report dan Jaworski 2003 ini mengenai konten community, customization dan lainnya. Nanti akan lebih banyak penjelasannya ya, kalian akses di sana. Untuk halangan masuk terhadap teknologi digital pada e-commerce dan e-business, apa hambatan, termasuk hambatannya, halangan itu. Halangan masuk bagi pemakai internet, tidak ada benefit yang didapatkan, kurangnya kepercayaan, kemudian problem keamanan itu yang paling sering ya. Kalau kurang safety dari penyimpanan di dalam sebuah e-commerce tersebut, itu akan menjadi sebuah halangan ya. Karena apa? Nanti akan kepercayaan konsumen itu akan menurun ya. Kemudian kurangnya keahlian dalam kita berbisnis elektronik, kemudian biaya. Nah ini halangan masuk bagi pemakai internet dalam hal e-bisnis ya, dengan e-commerce. Untuk halangan masuk bagi pada e-commerce ini pada adopsi e-bisnis ya, ada akses internet, kemudian situs web atau halaman utamanya, ini halaman masuk untuk aksesnya ya. Kemudian ada extranet, intranet telah mempunyai situs pembelian online menggunakan internet untuk interaksi ke penguasa atau yang punya ya. Kemudian biaya, kurangnya waktu dan tenaga, kurangnya keahlian, penolakan dari staf, kesulitan mengintegrasikan sistem TI, tidak sesuai dengan bisnis, kurangnya perhatian dari manajemen, keamanan, kurang dapat dipercaya, kurangnya dukungan pemerintah, pembatasan bandwidth. Nah, ini halangan masuk terhadap teknologi digital ya bagi adopsi e-bisnis dan e-commerce yang sering terjadi hal-hal poin-poin tadi ya, mengenai internetnya dan lain-lain itu harus stabil, misalkan dalam hal transaksi ya tentunya, biar tidak gagal dan lainnya. Untuk kerangka kerja ini ada contoh dari McKinsey ya, 7S ini. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun e-bisnis adalah, nah ini bisa di sebentar, ada superordinate goal. Nah ini kalau sudah jadi ya, jadi di sini kita lihat strateginya seperti apa dalam membangun e-bisnis ya. Perlu ya, sangat perlu untuk kita membuat strategi terlebih dahulu. Kita membuat strukturnya mengenai e-bisnis yang akan kita bangun itu mengenai apa. Kemudian beberapa yang tadi saya jelaskan juga ya, ada risiko dan lain sebagainya, itu harus terpikirkan. Kemudian sistem yang kita bangun di webnya atau di e-commerce-nya. Kemudian style di sini adalah cara penampilannya ya, front end-nya di web kita, style kita buat semenarik mungkin kalau dalam hal jual beli online atau dikatakan di web ya, untuk informasi itu harus menarik. Kemudian staff di sini ada administrator ya, ada pengelolaannya, kemudian mengenai skillnya juga perlu diperhatikan ya, dari administratornya ataupun adminnya, barulah nanti akan menjadi sebuah superordinate goal-nya ya, dalam kita membangun sebuah e-bisnis. Mengenai kerangka kerja McKinsey ini silahkan kalian akses ya di internet, banyak, agar mungkin lebih paham lagi ya ini penjelasan untuk mengenai kerangka kerja tersebut. Oke, seperti itu ya untuk pertemuan kedua kali ini pada mata kuliah e-bisnis. Saya rasa cukup. Silahkan kalau belum paham ya boleh diputar ulang ya penjelasan saya tadi, atau boleh ditambahkan dengan mencari sumber-sumber mengenai hal itu yang lebih lengkap ya.
ditambahkan materi yang dari saya, kemudian disimpulkan ya, ternyata seperti ini ya. Kalau mau bingung misalkan bertanya ke kontak saya juga boleh ya. Oke, saya rasa cukup ya, karena sudah lumayan lama ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan ini ya, atau menyimak atau belajar bersama di perkuliahan full online ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami, bisa bermanfaat untuk kita semua sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, selamat beraktivitas.